Setelah pada waktu itu, setelah nyampe ke tempat, ketemu sama mbahnya, katanya mau apa? Saya ditawarin, katanya dia juga bisa untuk nikah sama jin, terus atau mau pinjam gaib. Katanya yang lebih gampang pinjam gaib. Dari awalnya samar-samar, terus mendekat lagi sampai saya, aduh, apa ini yang datang, ya kan? Kayak gimana? Perasaan saya waktu itu, apa saya harus gimana? Ya rasa takut sih ada lah, karena kan kita ditemui makhluk-makhluk seperti itu kan baru ditemui kan. Selama ini kan saya belum pernah menemui makhluk-makhluk seperti itu. Bayang-bayang itu tambah dekat, hitam, gede, yang gedenya 2, tapi ada bayangan yang kecilnya 1, Bang. Sobat Ekspedisi Kang Odeng, pada kesempatan kali ini kita ditemani oleh seorang narasumber yang bernama Pak Holik. Pak Holik ini asli Cirebon, sobat. Jauh-jauh dari Cirebon ke Banyuwangi, ingin mengisahkan kisahnya yang pernah melakukan ritual pinjem uang gaib. Dan beliau mendapatkan uang, sobat. Kita sambut narasumber kita. Assalamualaikum, Pak Holik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, Pak, ya? Sehat walafiat. Karena rezeki yang paling utama itu adalah kesehatan. Kesehatan, ya. Yang kedua adalah harta. Ada, iya. Biarpun kita banyak harta, kalau badan ini nggak sehat, percuma. Iya. Masya Allah. Moga-moga sobatku di luar sana ya diberikan kesehatan semua. Amin, amin ya robbal alamin. Amin. Ngomong-ngomong, ke sini naik apa tadi, Pak? Saya ke sini naik mobil. Wah, selama beberapa hari Cirebon sini tuh, Pak? Dari Cirebon ke sini itu 28 jam. Masya Allah, ngetol ya? Enggak ngetol. Oh, ngetolnya cuma sekali. Dari Semarang keluar. Leces ya? Iya. Masya Allah. Tapi ngomong-ngomong, hari-hari ini kegiatan Pak Holik ini ngapain di rumah? Ya, berhubung usaha lagi bangkrut, istilahnya lagi keadaan terpuruk lah, jadi kebanyakan nganggur, Mas. Makanya saya ingin cari-cari ini jalan keluar lah, Pak. Iya, jalan keluar. Masya Allah. Ya, moga-moga nanti ke depannya Bapak akan mendapatkan jalan yang lebih bagus. Amin. Apapun yang terjadi di dunia ini, apapun musibah yang kita alami, pasti ada hikmahnya di balik itu, Pak. Amin. Kita jangan sampai kecil hati apa putus asa. Iya. Karena apapun yang direncanakan oleh Tuhan kita, Allah, itu yang terbaik untuk kita. Iya. Amin. Katanya Pak Holik ini pernah melakukan ritual pinjam uang dari alam gaib. Iya. Itu kalau bisa diuraikan, pada tahun berapa dan gimana awal ceritanya, Pak? Jadi kisah ini
terjadi pada tahun sekarang ini, cuma bulan 1 Januari 2026. Barusan Pak. Barusan. Masya Allah. Nah, pada saat itu saya kan lagi keadaan terpuruk, keadaan usaha bangkrut, jadi inilah mencurahkan curhat sama teman-teman. Kebetulan ketemu dengan teman saya yang bernama Anto. Saya berangkat sama Mas Anto berdua ke daerah Banten. Naik kendaraan sendiri? Naik kendaraan sendiri. Itu pun dapat rental, Pak. Ya, jadi pada saat itu kebetulan saya cari dana dulu lah. Istilah saya ngomong sama istri, gimana ini ada solusi yang katanya kayak gini, ke daerah Banten ada yang bisa katanya jalan keluar untuk menutupi hutang-hutang, atau istilahnya siapa tahu ada kelebihan untuk modal. Akhirnya saya ngomong sama istri dan istri berusaha mencari untuk dana itu. Dan alhamdulillah pada waktu itu dapat. Nah, setelah dapat dana, saya langsung menghubungi Mas Anto. Nah, paginya langsung berangkat ke daerah Banten tersebut, menemui Mbah Topik itu. Setelah ketemu Mbah Topik, di sana pada waktu itu perjalanan selama 10 jam. Perjalanan 10 jam nyampe ke Mbah Topik. Itu Banten daerah mana? Bantennya Banten Selatan. Banten Selatan, daerahnya lupa ya. Arahnya arah Binangun, tapi terus arah Cikokol kalau nggak salah itu. Waktu itu yang paham jalurnya temennya Bapak ini ya, Mas Anton ini ya? Nggak, pakai ini Google Map. Oh, di Sherlock? Iya, di Sherlock pakai Google Map. Setelah pada waktu itu, setelah nyampe ke tempat, ketemu sama mbahnya, katanya mau apa? Saya ditawarin, katanya dia juga bisa untuk nikah sama jin, terus atau mau pinjam gaib. Katanya yang lebih gampang pinjam gaib. Jadi saya pilih yang lebih gampang lah intinya, sebab keadaan saya lagi kepepet, pengen istilahnya yang instan dan segera membereskan semua permasalahan lah. Masalah hutang apa, jadi saya pilih yang pinjam gaib ya. Tapi niatnya dari rumah itu mau pinjam gaib ya? Apa yang lain? Niatnya sih ya supaya saya ini mendapatkan yang instan lah gitu. Yang penting dapat uang lah. Iya, pulang saya dapat uang. Kira-kira pulang dari tempat ini saya bisa menyelesaikan semua masalah gitu. Jadi saya pilih yang pinjam gaib itu. Nah, sore itu kita datang di tempat. Pada waktu itu suruh istirahat dulu. Istirahat dulu, Aulik. Nanti saya kabarin kalau udah Auliknya sudah fresh lah. Nah, setelah agak lama, agak malam, simbahnya ketemu saya sama Mas Anto juga di situ ngobrol. Katanya malam ini kita sawan dulu ke makam keramat di daerah tersebut. Nah, ada 3 makam keramat di situ.
Nah, Ziarah lah ya. Iya, ziarah. Yang satu makam itu mungkin adalah setengah jam. Nah, setelah 3 makam itu diziarahi semua, kita di situ sampai pagi. Nah, setelah pagi hari, saya kan disuruh belanja sesaji pasar ya, pokoknya banyak lah. Itu belanja sendiri apa kuncinya yang belanja? Suruh belanja sendiri. Itu ditulis sama mbaknya, suruh beli ini, terkecuali itu apel jin. Itu dari mbahnya yang beli. Ya sekitar 1,5 juta lah habis waktu itu. Nah, setelah habis belanja dari pasar, agak siangan, simbahnya ke situ lagi, nanyain gimana, yang mantapnya mana, apa sih, mau nikah jin, apa yang ini pinjam gaib, pinjam uang gaib. Saya pikir-pikir, nah ya udah mbak, saya konsultasi dulu sama istri. Nah, setelah ya udah, monggo sampean konsultasi dulu sama istri gimana ya. Setelah itu saya telepon ke istri. Nah, saya komunikasi sama istri keberatan. Kok sampean kan manusia mau nikah sama bangsa peri kayak gitu, sayanya gimana? Sayanya kan takut nanti saya selalu diliatin enggak gitu. Takutnya kan istri diliatin. Katanya kan kalau gitu yang bisa lihat itu antara saya sama istri saya aja gitu. Nah, menjelang malam sekitar pukul 9 lah, kita berangkat ke sebuah gua. Di situ suruh ritual di situ. Guanya itu apa di pinggir gunung apa gimana? Guanya dekat ini pantai. Di pinggir pantai. Iya, pantainya dekat dengan gua tersebut antara 100 atau 50 meteran lah. Malam jadi nggak bisa mengira-ngira sih. Ini kamar rumahnya mbahnya jauh? Jauh, rumahnya jauh. Perjalanan berapa jam itu? Dari rumahnya mbahnya itu ada 1 jaman lah, naik mobil ke sana. Nah, di malam itu mulai ritual mungkin jam 10-an waktu itu. Jam 10-an mulai sampai jam 11 perkiraan belum ditemui waktu itu, belum ada apa-apa lah intinya sih. Nah, sampai 1 jam ke depan mungkin ada lah. Yang agak lama itu jam 12 itu loh. Jam 12-an mungkin itu badan tuh terasa berat lah, merinding semua. Merinding. Nah, secara tiba-tiba kelihatan bayang-bayang di depan. Ada beberapa bayangan di depan saya. Dari awalnya samar-samar, terus mendekat lagi sampai saya, aduh, apa ini yang datang, ya kan? Kayak gimana? Perasaan saya waktu itu, apa saya harus gimana? Ya rasa takut sih ada lah. Karena kan kita ditemui makhluk-makhluk seperti itu kan baru ditemui kan. Selama ini kan saya belum pernah menemui makhluk-makhluk seperti itu. Nah, bayang-bayang itu tambah dekat, hitam, gede. Yang gedenya 2, tapi ada bayangan yang kecilnya 1, Bang.
itu tambah dekat. Yang satu bawa kardus, kardus itu Indomie itu. Nah, tambah mendekat, dia nunjukin ke saya. Cuma makhluk itu nggak ngomong, nggak apa, diem aja. Nah, itu mendekat ke saya, menunjukkan. Itu kan gelap, tapi itu saya raba itu kan. Saya raba, memang iya. Saya raba itu, oh iya benar uang. Dia menunjukkan uang ke saya. Satu kardus itu, ya mungkin M lah jumlahnya. Memang ya, saya lihat, memang saya raba, saya lihat. Wah iya uang. Tetapi saya lebih kaget lagi setelah bayangan hitam itu. Bayangan hitam itu yang kecil itu nambah jelas. Oh, kok bentuknya kayak istri saya gitu. Kayak istri saya. Apa? Jangan-jangan perasaan saya langsung menuju ke situ lah intinya sih. Kok apakah ini nanti uang diterima sama saya, nanti apa yang terjadi dengan istri saya gitu. Jadi pada waktu itu perasaan gundah bercampur takut juga. Nanti kalau menolak gimana, kalau menerima gimana. Tapi akhirnya saya diem aja kan. Diem aja, nggak menerima, nggak apa. Diem, cuma makhluk itu juga diem aja. Diem, terus dia mundur. Bayangan istri saya juga ya kayak ikut mundur juga, hilang ke dalam gua itu. Aku kan posisinya dari mulut gua itu sekitar 10 meter, tapi ke dalamnya itu kan dalam banget. Menghadap ke mulut gua. Gimana? Bapaknya ini menghadap ke mulut gua apa? Ke sana, ke dalam. Ke dalam. Iya. Oh, Tidak ada penerangan, lilin. tidak ada. Ada. Penerangannya itu pakai itu aja. Tupak. Iya. Makanya kalau bayang-bayang sih kan jelas kelihatan, walaupun hitam juga kelihatan bahwa loh, itu ada berapa makhluk itu. Pokoknya yang makhluk gede-gede itu ada 2. Cuma yang kecil itu ya saya paham banget lah. Bentuk keseharian dengan saya, sehari-hari dengan saya kan, jadi saya paham. Oh itu istri saya. Itu wujudnya nggak kelihatan, cuma hitam aja. Iya, nggak kelihatan loh. Masalahnya nggak ada penerangan apa-apa sih. Jadi nggak kelihatan bentuk apa-apanya. Cuma ya itu makhluk itu juga diem, nggak ngomong, nggak apa gitu. Cuma ya saya paham lah istri saya seperti apa bentuknya, itu paham. Makanya saya diem, mematung. Saya itu waktu itu mematung, diem aja. Walaupun angan-angan ini pasti ya kayak perasaan udah kayak tahu lah bahwa ini pasti barter ini. Mungkin uang saya terima, mungkin entah besok, entah kapan, mungkin istri saya yang diambil. Saya udah ada feeling ke situ, Bang. Jadi saya diam aja lah, nggak menolak, nggak apa. Cuma makhluk itu, ya itu tambah mundur, ya akhirnya ya hilang waktu itu. Makhluk itu hilang. Pas hilang, saya tunggu sampai adalah mungkin setengah jam. Saya keluar dari gua itu, menemui mbah itu. Mbahnya nunggu di depan. Mbahnya agak jauh, ya mungkin 50 meteran lah di tempat parkir mobil gitu. Akhirnya saya ditanya sama si mbahnya, gimana kok keluar gitu. Ya saya ceritain sama mbahnya, memang saya sudah ditemuin mbah, cuma saya lihat itu
makhluk itu membawa istri saya. Jadi ya saya diem saja. Ya ngomong menolak ya enggak, menerima yang enggak lah intinya sih. Saya diem mematung. Terus makhluk itu pergi lagi. Oh kenapa nggak diterima? Di situnya ada istri saya. Saya feelingnya mungkin ini barteran. Saya takutnya Bang. Memang iya. Banyak kan ngomong kayak gitu. Memang iya. Itu konsekuensi yang harus diterima. Kalau sampean mau pinjam uang kayak gitu ya, sampean kan pengennya instan. Ya harus konsekuensinya harus menerima seperti itu. Kalau itu ya udah, sampean berarti gagal. Oh ya udahlah, nggak apa-apa lah daripada saya istilahnya kehilangan keluarga. Saya kan melakukan hal seperti ini selebihnya juga untuk menyenangkan keluarga, istri. Tapi kalau istri saya senang istrinya nggak ada, diambil ya percuma gitu. Oh ya udah, kalau menerima seperti itu berarti kan ini kegagalan sama sampean sendiri katanya. Ya udah Mbah, nggak apa-apa. Ya mungkin mbahnya juga itu kayaknya agak kecewa dengan saya karena sudah mungkin ditolong, sudah diantarkan sampai istilahnya sampai menemui makhluk tersebut. Katanya biasanya lama loh Mas, biasanya lama. Ini sampean cuma 2 jam sudah ditemuin kata si mbahnya. Cuma 2 jam sampean sudah ditemuin, itu berarti itu pada rezeki gitu. Ya rezeki tapi wong tukarnya sama istri saya nggak mau, karena saya melakukan hal seperti ini kan untuk istri anak gitu. Yaudah kalau gitu jangan menyalahkan Mbak ya, karena Mbak sudah istilahnya menolong tapi sampeannya yang nggak mau. Ya udah, yuk kita pulang ke padepokannya gitu. Ke rumahnya ini punya padepokan. Ya semacam Pesanggerahan lah ya. Pesanggerahan, tapi bukan. Tapi pesanggerahan tapi nggak ada murid-muridnya. Cuma pesanggerahan ya mungkin untuk istirahat para tamu lah mungkin. Ya akhirnya kami malam itu ya pulang juga. Pulang ke rumah mbahnya. Sekiranya pada waktu itu juga istirahat sebentar langsung pamitan sama mbahnya. Ya karena mau apa lagi sih yang diharapkan nggak ada. Mbahnya juga sudah ngomong seperti itu. Akhirnya kita pulang, permisi sama mbahnya. Pak Olik, jadi kan panjenengan itu bercerita bahasanya gua itu gelap. Terus ketemu makhluk itu kayak bayangan. Tapi makhluk ini membawa kardus merek Indomie. Tapi kok kelihatan? Itu yang bawa kardus sayanya sih. Bukan makhluknya. Bukan, maksudnya saya bawa kardus dari rumah, ditaruh di situ. Taruh depannya di depan, istilahnya agak masuk ke dalam. Buat tempat wadah uang. Iya, itu. Tapi si kardus ini diambil sama makhluk itu. Iya. Nah setelah itu tidak saya ambil, ya kardusnya kosong lagi, nggak ada. Kardusnya ada, cuma uangnya nggak ada. Tapi waktu panjenengan itu kan gelap, tapi kok kelihatan kardus itu ada isinya uang, Pak? Saya raba sih. Itu kan makhluknya menyodorkan, Kang. Oh berarti dia mendekat sama Pak? Iya, mendekat, menyodorkan gini. Saya kan penasaran, saya raba. Oh ya uang. Tapi sejatinya waktu itu belum lihat isinya ada enggak ya? Tapi cuma diraba. Iya, diraba. Tapi emang kerasa itu uang. Iya. Ya, jenis kayak gitu sih. Kan kalau uang kan istilahnya saya paham lah bentuknya uang, saya ambil. Oh iya uang. Saya jeberkan gini sih. Ya. Oh iya uang. Itu kan ada ini.
sinar dari dupa itu Kelihatan kan sedikit lah ya. iya kan agak terang Pak. Itu ada sinar dupa itu kan agak terang. Itu ngambil berapa lembar waktu itu apa? Cuma ini aja saya raba saya ambil ya 1 lembar lah, kena 1 lembar gini. Oh iya uang, saya taruh lagi. Nah, terus tapi saya nggak menerima, nggak apa, bingung karena bingung setelah lihat yang sebelah kirinya itu bawa istri saya gitu. Tapi uang itu pas diraba itu kering apa lembab? Lihat rasanya. Ya kering tapi agak-agak ini, agak-agak licin. Agak lembab lah ya. Iya, agak licin. Jadi benar itu uang dari alam gaib. Karena sejatinya uang dari portal kedua, alam dimensi alam jin masuk ke portal manusia, itu melewati dimensi. Berarti uang ini nggak mungkin kering. Uang ini jadi lembab. Iya. Karena antar dimensi ini. Iya. Makanya uang itu dibilang kering enggak, dibilang basah enggak, tapi licin. Licin, iya. Licin itu mirip kayak lembab, kayak kena embun, tapi enggak basah. Enggak gitu. basah, Jadi iya, bingung kalau ceritakan. Iya. Emang kayak gitulah. Itu kartu semi itu emang disiapkan itu full apa penuh perkiraan waktu itu kali? Waktu itu full, pas ini aja. Peres ya. Teres ya. Kalau peres itu ada 1 miliar lah ya. Iya. Ya kata Mbak juga gitu. Itu ada 1 M itu. Sampai udah ditolongin katanya gitu. Tapi mau gimana ya? Mau saya bawa uang 1 M misalkan, tapi istri saya nggak ada. Nah, saya pulang nangis. Kan bisa nikah lagi Pak Alif. Ya, ya itu mungkin bagi laki-laki yang gimana. Iya. Iya. Tapi saya nggak Agak bisa. canda Pak Alif biar Iya. mendekat. Jadi emang kita itu berbuat kayak gini itu kan demi keluarga Pak Alif. Iya, Nggak iya, mungkin iya. kita tega untuk menjual apa membastar keluarga kita. Iya. Apalagi orang yang kita sayangi lah. Iya itu. Masya Allah. Makanya gini loh Pak Alif. Ini korean apa dari saya yang ku ketahui. Sesuatu dari bangsa jin, kalau bahasa instan itu, kalau gak minta imbal balik itu nggak mungkin. Iya. Karena jin ini juga takut rugi. Iya kan? Iya. Iya. Kadangkala manusia ini juga takut kehilangan. Tuh. Jadi titik ketemunya nggak ada. Nggak ada. Iya. Kalau manusia itu kepinginnya minta sesuatu tapi dimintain nggak mau. Iya. Iya betul kan. Iya kan? Makanya sesuatu dimanapun, biarpun kita antar manusia, kalau minta lan-lanan nggak mungkin dikasih. Kalau nggak ada bastarnya, gantinya gitu. Iya. Apalagi di alam jin. Jin kafir itu setiap membantu manusia, kalau menguntungkan bagi dia. Kalau nggak ada untungnya nggak mungkin mau, kan ya? Kalau nggak ada untungnya dia mau, toh itu gratis. Kang Odeng ini maju sendiri, minta sendiri. Saya lebih paham di dunia itu kan gitu. Iya. Karena itu nggak gratis, kita harus berpikir ulang. Makanya sesuatu ke bangsa jin kafir, kalau kita minta sesuatu harta, nggak mungkin gratis. Kadangkala manusia ini lupa di situ. Kadangkala manusia saya sendiri ya yang nanggung, tapi jangan keluarga saya enggak. Tumbal itu adalah sebatas anggunan apa jaminan selama kamu hidup. Nanti apa yang kamu lakukan ya kamu pertanggungjawabkan setelah dunia ini. Tapi untuk sementara kamu menikmati harta di dunia ini, ya harus ada anggunannya, harus ada jaminannya. Kalau orang awam ngomongnya tumbal. Tumbal. Iya. Sebenarnya jaminan kita menikmati harta. Iya. Makanya setiap jin kafir itu kalau membantu manusia, kalau menguntungkan, kata ulang lagi, mirip kayak manusia itu lentenir. Seolah-olah dia membantu tapi menyekik. Tapi nggak semua jin itu sifatnya jelek apa jahat. Nggak semua jin itu jelek. Kadangkala manusia itu memonis bangsa jin itu jelek sifatnya. Enggak.
Ada jin jahat apa sifatnya jelek, juga ada jin-jin yang sifatnya baik. Nggak semua jin kayak gitu. Sama kayak sifat manusia. Manusia ini ada juga sifatnya yang jahat, yang jelek. Juga ada manusia yang sifatnya baik. Sama-sama manusia sifatnya, tingkah lakunya juga nggak sama. Jin itu sama juga. Makanya manusia juga nggak boleh memonis. Beda dengan dunia bangsa siluman apa setengah hewan. Kalau setengah hewan itu pasti sifatnya sudah jelek, murni jelek. Tapi kalau jin-jin yang lain enggak. Makanya ada jin portal pertama, kedua, ketiga. Portal pertama itu berarti jin itu fisiknya, bentuknya yang mirip kayak manusia. Dari portal kedua berarti jin-jin ini fisiknya, bentuknya setengah hewan. Dari portal ketiga berarti jin ini fisiknya nggak punya kaki apa ngambang. Jadi bedanya kayak gitu. Yang kita temuin makhluknya punya sifat gimana, karakternya gimana. Sebetulnya sebelum melakukan itu kita harus tahu dulu. Kita kan mau minta tolong ke situ, terus sifatnya ini harus gimana, terus kita harus tahu. Sebetulnya harus dipelajari dulu, baru melakukan. Tapi kadangkala manusia itu apa yang diikuti hawa nafsu. Kalau kita dapat masalah, seolah-olah kalau kita datang ke situ dan meminta tolong dan pinjam sesuatu apa harta apa uang, di situ langsung dikasih, langsung kita pulang bayar hutang enggak. Makanya sifat manusia itu pikirannya liar. Jangan ikuti pikiran kita kalau mau melakukan ritual ke bangsa goib. Pikirannya sifatnya liar, kadang-kala nggak sesuai yang kita pikirkan, yang kita harapkan. Makanya apapun kalau kita melakukan ikhtiar ke gaib, ikuti hatimu, ikuti kolbumu, ikuti ruhmu. Ruh itu termasuk gaib. Makanya ini harus seirama. Biar apa? Biar ada hasilnya. Terus keduanya dipelajari dulu sebelum melakukan. Kalau emang itu sifatnya jelek, terus nggak menguntungkan bagi kita, jangan dilakukan. Percuma buang-buang uang, mending uangnya untuk yang lain yang bermanfaat kan gitu. Karena setiap orang melakukan ritual itu ada dampaknya negatif. Energi ini akan menyelimuti kita. Nanti takutnya kita mencari nafkah, rezeki ini lebih seret lagi. Bener Kak. Karena makhluk itu membisikin kita kalau seolah-olah kalau kita tidak melakukan kayak gitu lagi, kita nggak bisa bayar utang. Bener Kak, bener. Seolah-olah Tuhan itu tidak ada. Nah itu ditakutkan, nanti dibisikin kayak gitu, nanti dibisikin otak ini bekerja, berpikir, saya harus mencari ke sana, saya harus mencari ke sana biar mendapatkan hasil, terus bayar utang. Seolah-olah Tuhan itu tidak ada. Makanya rezeki itu yang diatur oleh Tuhan. Kenapa kita nggak tergantung sama beliau? Makanya biarpun kita ikhtiarnya ke bangsa gaib, kalau kita umat muslim, ya diniatkan bismillah karena Allah. Ya Allah, saya ikhtiar ke ciptaanmu bangsa gaib apa bangsa jin. Ya Allah, ridho ya Allah, mudahkan ya Allah. Tadi dilibatkanlah. Jangan seolah-olah makhluk ini jadi Tuhan kedua kita. Gitu maksudnya. Nanti kita sudah miskin dunia, miskin iman, ya susah di dunia. Allah alam nanti setelah dunia ini gitu loh maksudnya. Ini cuma wawasan dari saya. Maka Pak Oleg itu kedepannya punya wawasan dan pengetahuan. Seandainya melakukan sesuatu itu ngerti. Ibaratnya orang sekolah itu jangan langsung ikut ujian. Belajar dulu sampai ngerti, sampai bisa, baru ujian. Biar ada harapannya lulus. Kalau langsung ikut ujian nanti nggak bisa jawab. Nanti gak lulus kan gitu, malah buang-buang uang. Ngomong-ngomong Pak Oleg ini sudah melakukan ritual berapa kali? Kalau ritual sih banyak Kang. Ya itu yang baru ditemui, ya itu baru itu aja sekali. Kalau dulu-dulu pernah sampai ke ini wilayah Banyumas, juga pernah wilayah Kalibakung pernah di situ, wilayah Banyumas, terus wilayah Pemalang juga pernah di situ juga sampai
puasa lah intinya sih, sampai 3 hari 3 malam ya nggak ketemu, nggak ditemui sama makhluknya masih. Tapi yang pada waktu di Serang Banten itu memang benar-benar ketemu itu sih. Jadi dari beberapa saya melakukan ritual baru ditemui itu pada waktu di Banten itu. Mungkin di situ ada haknya bapak ya. Iya mungkin. Cuma bapak nggak berani ngambil risiko. Nggak berani karena konsekuensinya tuh Besar. iya sama istri. Jadi saya orang yang dicintai sebagai imbalan gitu. Ya saya nggak mau. Mau saya cari kayak gini demi membahagiakan dia kan. Masa dianya mau diambil lah untuk apa gitu ya. Katanya mbahnya ini makhluk ini jenis apa? Katanya ya jin. Iya, jin ini jenisnya apa? Gendruwo kayak apa? Buto kayak apa katanya mbahnya? Yang penghuni di situ itu. Penghuni di situ katanya ya katanya makhluk jin aja ngomongnya. Kan jin itu luas. Jin cuma Jin itu punya jenis. jin kafir katanya. Oh, jin kafir. Iya. Tapi jenisnya mbahnya nggak ngomong ya. Gak ngomong. Ya dia nanya sama saya, bentuknya kayak apa sih Pak Oli? Bentuknya hitam gede. Loh, mbahnya malah tanya. Iya. Berarti mbahnya belum pernah ketemu juga sama makhluk. Iya enggak. Iya malah ngomong kayak gitu Mbak. Mbahnya tanya ya. Iya. Bentuknya kayak apa? Bentuknya seperti apa Mbak? Kalau dikira mungkin sayanya bohong atau gimana mungkin. Dia menanyakan hal seperti itu. Ya saya ngomong apa adanya, bentuknya kayak gini gede. Ya tinggi. Sampai mepet kepalanya dinding guanya. Enggak, tengah-tengah. Oh, tengah. Jadi gua itu sekitar berapa meter nganu tingginya? Tingginya itu kalau mulutnya itu 3 meteran ada itu. Perkiraan 3 meteran ada. Jadi makhluk itu hampir mepet apa setengahnya? Kalau setengahnya kayak manusia lah, 160, 150, 70 kan manusia. Cuma ke dalamnya kan tambah tinggi lagi kan. Oh, semakin ke dalam Iya. Jadi gua itu bentuknya kayak gini. Dari mulut guanya terus kayak menanjak gini. Kesannya kan tanah. Jadi gua tapi tak kesananya tanah. Cuma ke dalamnya itu tinggi, kayak kelihatan tinggi lah waktu masuk kan di center dulu. Di center. Oh. Ya kalau ke dalamnya sih ketinggiannya ya kayaknya lebih dari 5 meter. Di dalamnya. Iya. Tapi awal mula itu mbahnya dulu yang nyata sesaji dan bakal jin, apel jin. Iya. Mbahnya ya. Mbahnya dulu. Terus habis mbahnya membuka atau memanggil makhluk itu terus keluar. Iya, keluar. Dia nunggunya di mobil. Mbahnya itu waktu nata-nata dan membaca malan lah, itu berapa menit di situ? Agak lama juga sih. Ada setengah jam ini. Ya kurang lebih lah. Agak lama. Terus waktu dia pergi itu pamit ngomong apa? Iya. Apa kasih pesan ke Pak Oli? Iya, masih pesan. Pak Kholik, ini saya sudah bukakan. Tinggal nanti Mbak Kholik kalau ditemuin apa atau apa, jangan lari, jangan takut. Ya ini kan keinginan Mbak Kholik katanya gitu. Kalau Mbak Kholik pengen berhasil ya harus berani ngadepin istilahnya sesuatu yang akan datang. Wah iya Mbak, dan saya insya Allah saya beranilah, karena memang saya sudah tekad saya gitu, bahwa saya itu melakukan hal seperti ini untuk menyelesaikan masalah dan demi keluarga juga ini. Mbahnya ini kurang lebih usianya berapa? Kurang lebih 60-an lah mungkin. Emang di sana kuncinya lah ya? Iya. Apa orang tua, apa orang pintar gitu? Terkenal. Ya katanya sih terkenalnya orang pintar sih. Orang pintar ya. Orang pintar daerah situ lah. Katanya. Tapi di sana ada pilihan dua ya, nikah sama. Iya. Ya ditawarinya ada itu. 2 gitu. Tapi yang lain nggak ada ya. Apa tempatnya sama di situ juga kata kalau nikah jin? Ya kurang paham juga itu. Karena waktu itu setelah saya pilih pinjam, dibawanya ke situ. Jadi nikah nggak tahu tempatnya juga. Iya, nggak tahu. Masya Allah. Iya.
ya namanya waktu itu mungkin pikiran saya udah Kalut ya. kalut, gelap, istilahnya pengen berhasil pulang membawa hasil lah intinya sih. Nggak taunya yang terjadi kan seperti itu. Makanya apapun bentuk, gini loh Pak Alik, apapun bentuk yang kita lakukan, manusia sejatinya tidak tahu nanti hasilnya gimana. Iya betul. Makanya orang ritual itu apa bisa dipastikan berhasil? Belum tentu. Iya betul. Makanya orang ritual itu ya ada yang hasil, ada yang gagal. Mirip kayak orang berobat ke dokter itu loh. Kalau kita berobat ke dokter, apa bisa dipastikan sembuh ya? Enggak. Tapi kalau badan kita sakit, kalau kamu ingin sembuh, ikhtiarnya berobat. Iya. Biar ada harapan sembuh. Betul. Gitu loh. Tapi tidak bisa menjamin dokter itu nanti bisa menyembuhkan kamu. Jadi jalannya, kalau saya sakit jalannya pengen sembuh gimana? Kalau berdoa terus, kalau nggak ada tindakannya nggak ada perubahan. Nah, tindakan inilah untuk kita beli obat ke apotek, apa berobat ke dokter. Siapa tahu ada perubahan dari penyakit kita, gitu loh. Sama kayak Pak Holik ini melakukan ritual kayak gitu, kan tujuannya pingin apa ya? Dari sakit ekonomi ini biar ada perubahan. Tapi manusia sendiri itu nggak tahu nanti hasilnya apa kalau sebelum dijalani. Makanya apapun bentuknya, kalau kita mau melakukan kayak gitu, jangan memikirkan sesuatu yang indah dulu. Kadang-kala orang memikirkan yang indah dulu. Oh nanti kalau berhasil bayar ini, ini. Wah itu jangan. Iya betul. Memang saya membayangkannya seperti itu sih Kang. Jangan. Saya kalau berhasil pasti bisa menyelesaikan masalah dan juga mau yang ini, mau yang itu agar istri dan keluarga bahagia lah intinya sih kayak gitu. Jin itu mempunyai kelebihan yang manusia nggak punya, Pak. Mungkin manusia segelintir lah yang bisa. Jin itu kelebihannya bisa mendengarkan apa yang kamu pikirkan. Makanya kalau manusia minta pertolongan antar manusia wajib ngucap, karena manusia lain itu tidak tahu kita mikirkan apa, isi otak kita mikir apa, nggak tahu. Tapi jin itu tahu. Makanya kalau kita minta pertolongan ke jin, ya nggak usah ngucap, lewat pikiran kita aja dia tahu. Gelombang pikiran kita ingin apa, dia tahu. Makanya kalau mau ritual sesuatu apapun bentuknya, jangan memikirkan senang dulu. Iya. Kalau bisa kita bawa penderitaan dan tangisan dan kepedihan yang kita alami, gitu loh. Biar apa? Biar makhluk itu iba, apa kasihan melihatmu. Makanya kalau didengarkan pikiranmu, oh, belum sudah mikirkan beli-beli, pingin ini, pingin itu, wah ini susah. Makanya kalau bisa itu hilang. Biar apa? Biar ada harapan. Nah, Masya Allah, kisah dari Pak Holik ini juga seru juga ya. Masya Allah. Tapi Pak Holik ini kok nekat sampai kayak gitu tuh punya hutang berapa tuh Pak? Utang saya kalau dihitung-hitung ya hampir 400-500 lah. Kenapa nggak ikhtiar antar manusia, kerja yang benar? Ya. Usaha kayak apa gimana, cari relasi, dari skill Pak Holik. Kenapa harus melakukan kayak gitu? Karena semuanya sudah dijalani dan hasilnya nol. Antara sesama manusia itu yang namanya teman, Kang ya. Waktu kita istilahnya ada di atas lah, waktu kita lagi berada sih mungkin teman itu pada mengakui bahwa saya itu teman ya. Terus saya dalam keadaan terpuruk seperti ini ya, teman ya kasarnya pada menjauh lah ya, dibilangnya ya oh saya lagi sama kayak gini, saya juga lagi kayak gini. Istilahnya nggak ada istilah toleransi bahwa itu dia itu teman saya. Waktu kita jaya itu kita bersama. Ya seolah-olah meninggalkan lah setelah saya terpuruk dan bangkrut usaha saya itu. Rasanya teman-teman juga menjauh gitu. Permisi Pak Alik, panjenengan Islam apa non Muslim? Islam. Kenapa nggak ikhtiar ke Islami? Kita sowan ke ulama, minta berkahnya, suruh doakan kita biar jalan enak. Apa pernah dicoba? Pernah, iya. Pernah ya. Pernah ke ya
dibilang ustadz lah gitu ya. Pernah ke ustadz, istilahnya ya saya mencurahkan permasalahan saya yang kayak gini ya gini. Cuma saya orangnya gimana ya? Mungkin karena pemikiran saya itu udah kalut, udah pengen cepat menyelesaikan masalah, istilahnya sudah bingung lah. Jadi tidak mau nunggu lama-lama lah gitu. Kan kalau itu kan karena katanya harus sabar. Kan tambah modal, Pak Alis. Iya memang Orang ritual itu pasti diperlukan modal. Iya. Nanti kalau gagal malah tambah hutang. Iya. Kalau jalur Islami kan tambah modal. Iya. Cuma kan pada waktu itu yang punya sangkutan sama saya itu kan mengejar terus, Kang. Jadi seolah-olah saya itu tertekan lah. Bingung. Pikiran saya juga tertekan dan bingung. Karena orang tersebut mengejar-ngejar terus. Selalu menelepon, selalu SMS. Jadi pemikiran saya jadi buntu dan akhirnya ya terpaksa mengambil jalur yang kiri lah intinya gitu. Ya nggak apa-apa, namanya manusia itu apa ya, apapun yang terjadi di dunia ini mungkin sudah kehendak Allah. Karena manusia ini sebatas wayang, Allah itu sedalangnya. Karena kok manusia itu kita lahir di dunia ini juga nggak tahu, tiba-tiba kayak gini, tiba-tiba punya masalah, nanti juga mati, kita juga nggak tahu kapan matinya, mati keadaan gimana. Yang penting manusia itu berusaha lah sambil berdoa, siapa tahu dalam ikhtiar kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Masya Allah. Kita tutup dulu Pak Alis ya. Terima kasih sebelumnya sudah datang jauh-jauh dari mana tadi? Cirebon ke Banyuwangi, ingin mengisahkan kisahnya dan mau sowan ke rumah saya. Saya sendiri sebagai Kang Odeng, saya ucapkan banyak terima kasih. Sama-sama Kang, sama-sama. Kita tutup dulu Bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.